Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atanelata Bilqis dari kelas 6. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Ulumul Quran yang bertema Rasum Usmani. Apa sih Rasum Usmani itu? Rasum Usmani adalah jenis tulisan Al-Quran yang secara khusus diatur oleh Utsman bin Affan berdasarkan pelafalan qiraat Al-Quran yang berbeda. Rasum Usmani juga merupakan cara penulisan Al-Quran yang dibakukan pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan yang dalam beberapa hal berbeda dengan kaidah penulisan Arab konvensional. Secara bahasa, rasum berarti ejaan atau teknik penulisan. Sedangkan secara istilah, ilmu yang menjelaskan tata cara penulisan Al-Quran yang dilakukan pada masa pembukuan Al-Quran dengan bantuan para sahabat. Ini adalah ejaan bahasa Arab yang digunakan untuk menuliskan mushaf Al-Quran pada masa pemerintahan Khalifahan Utsman bin Affan. Pendapat para ulama mengenai Rasum Usmani. Yang pertama, pendapat mayoritas ulama. Pendapat ini menyatakan bahwa Rasum Usmani adalah tauqifi, artinya merupakan ketetapan langsung dari Allah SWT dan Rasul-Nya, bukan sekedar ijtihad para sahabat. Oleh karena itu, hukum mengikuti Rasum Usmani dalam penulisan mushaf Al-Quran adalah wajib. Mereka berargumen bahwa penulisan ini memiliki rahasia dan hikmah tersendiri yang tidak boleh diubah, serta bertujuan untuk menjaga keaslian dan kemurnian Al-Quran dari perubahan. Imam Ahmad bin Hanbal bahkan mengharamkan perbedaan tulisan dari mushaf Usmani. Yang kedua, pendapat dari sebagian ulama. Kelompok ini berpandangan bahwa Rasum Usmani adalah ijtihadi, yaitu hasil dari upaya dan kesepakatan para sahabat Nabi pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Dengan demikian, mereka membolehkan penulisan Al-Quran dengan kaidah Rasum Imla'i, penulisan sesuai ejaan standar bahasa Arab yang berlaku umum saat ini, terutama jika hal itu dapat memudahkan umat dalam membaca dan memahami Al-Quran tanpa mengubah maknanya. Yang ketiga, pendapat moderat. Pendapat ini mencoba menggabungkan dua pandangan di atas. Mereka menyatakan bahwa bagi orang awam atau yang baru belajar, penggunaan rasum imla'i dibolehkan atau bahkan dianjurkan agar mereka tidak kesulitan dalam membaca Al-Quran. Namun, bagi ulama, ahli qiraat, atau mereka yang sudah memahami Rasum Usmani tetap wajib untuk menjaga dan menggunakan Rasum Usmani dalam penulisan mushaf. Tujuannya adalah untuk melestarikan tradisi penulisan asli dan hikmah di baliknya, sementara Rasum Imla'i berfungsi sebagai alat bantu pengajaran. Kaidah Rasum Usmani ada 6, yaitu yang pertama kaidah hadzf. Kaidah ini berarti membuang atau menghilangkan huruf. Beberapa huruf yang sering dibuang dalam penulisan Al-Quran dengan kaidah hadzf adalah alif, waw, ya, lam, dan nun. Contohnya, kata shodikin ditulis shodikin dengan membuang alif. Kata al-ghawun ditulis al-ghawun dengan membuang waw. Yang kedua yaitu kaidah ziyadah. Kaidah ziyadah adalah penambahan huruf yang sebenarnya tidak ada dalam kaidah imla'i, ejaan standar, dan tidak memengaruhi bacaan. Huruf yang ditambahkan bisa berupa alif, waw, ya, dan ha. Contohnya, kata la nada'uwa ditulis la nada'uwa dengan penambahan alif di akhir. Kata ulaika ditulis ulaika dengan penambahan waw. Yang ketiga, kaidah hamzah. Penulisan hamzah dalam Rasum Usmani memiliki kaidah tersendiri dan dapat berbentuk alif, waw, ya, atau tanpa bentuk, ditulis seperti kepala ain. Contohnya, hamzah di awal kata ditulis dalam bentuk alif seperti an'amta. Hamzah di tengah kata bisa berbentuk alif, ya, atau waw tergantung harokatnya. Misalnya sa'ala atau su'ila. Ada juga hamzah yang ditulis mufradah terpisah seperti mil'un. Yang keempat yaitu kaidah badal. Kaidah badal adalah penggantian satu huruf dengan huruf lain.
Ini mencakup penggantian alif dengan waw, nun taukid dengan alif, atau tak marbutoh dengan tak maftuhah. Contohnya kata sholat ditulis sholawat dengan mengganti alif dengan waw. Kata idzan ditulis idzan dengan mengganti nun taukid dengan alif. Yang kelima, kaidah wasi waw fasi. Kaidah ini mengatur penulisan kata, apakah harus disambung wasl atau dipisah fasl. Beberapa kata yang dalam kaidah imla'i dipisah, dalam Rasm Utsmani bisa disambung atau sebaliknya. Contohnya kata mimma ditulis mimma secara bersambung, kata anla ditulis Allah secara bersambung. Yang terakhir yaitu lafadz yang memiliki dua qiraat. Kaidah ini berlaku apabila sebuah kata memiliki lebih dari satu macam bacaan qiraat. Dalam Rasm Utsmani dipilih salah satu bentuk penulisan yang masyhur atau yang dapat mewakili kedua bacaan tersebut. Contohnya kata maliki dalam Quran surah Al-Fatihah ayat 4 memiliki dua model bacaan, yaitu maliki dan maliki. Penulisan maliki dipilih karena secara rasm masih bisa mewakili kedua bacaan tersebut. Urgensi mempelajari Rasm Utsmani. Yang pertama, jaga keaslian Al-Quran, memastikan teks Al-Quran sesuai standar sahabat Nabi. Yang kedua, mudahkan pembacaan, memahami tanda baca dan simbol khas untuk pemahaman lebih baik. Yang ketiga, terhubung tradisi, bagian dari warisan keilmuan Islam yang berharga. Yang keempat, relevan di era digital. Teks Rasm Utsmani banyak dipakai di aplikasi dan situs web. Yang kelima, jaga kekhususan Al-Quran, mempertahankan tradisi dan nilai spiritual dalam penulisan. Baik, segitu saja penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.